Kita harus mengatur, saudara, perkataan kita, menjaga perkataan kita. Supaya perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang boleh menguatkan, membangun, dan juga memberkati. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini di Sakaria pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang-orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan supaya itu bermalam di rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini Tuhan menyatakan pada Sakaria penglihatan yang ke-6, yaitu sebuah gulungan kitab yang sangat besar, kira-kira 50 meter persegi. Saudaraku, dalam kitab ini berisi sumpah serapah. Sebutlah ini kitab sumpah serapah. Jadi ini menjadi tempat bersarangnya praktek pencurian dan juga sumpah palsu. Masalahnya karena kitab ini, saudara, pencuri dan yang bersumpah palsu masih bebas daripada hukuman. Saudara, masalah mulut yang menghujat, yang keluar dari hati yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Penglihatan ini sedang membongkar masalah terbesar manusia, yaitu sebenarnya masalahnya adalah masalah hati itu sendiri. Ya, hati kita ini sumber semua perkataan-perkataan kita. Bahkan Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati manusia. Nah, memang benar saudara, sedikit yang kita ketahui bahwa kalau saudara baca dalam sejarah bangsa Israel, banyak sekali mereka gagal karena dosa perkataan mereka. Salah satu penyebab mengapa orang Israel kemudian banyak yang dibilang mayat mereka bergelimpangan di padang gurun selama 40 tahun mereka berputar-putar di situ. Disebabkan karena apa saudara? Karena dosa persungutan mereka. Dosa dari mulut mereka. Dosa memberontak terhadap Allah. Berkata yang bukan yang Tuhan minta mereka katakan. Sedikit yang kita ketahui saudara, bahwa dosa kita paling banyak memang terjadi pada mulut kita. Dan seperti isi saya katakan tadi, kalau itu masalah mulut, itu ternyata bukan cuma masalah mulut, itu masalah hati. Sesuatu yang terjadi di hati kita. Hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Hati yang memberontak terhadap Tuhan. Hati yang menolak pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab katakan dalam pembacaan kita ini, seperti waktu kitab itu terbang, gulungan kitab itu terbang, besarnya kurang lebih 50 meter, sedang terbang 5 kali 10 meter, jadi kira-kira 50 meter persegi, itu sedang terbang. Tuhan berkata ini akan dia biarkan masuk ke rumah-rumah orang, supaya kemudian itu akan menghancurkan rumah mereka, menghancurkan kehidupan mereka. Pernahkah saudara melihat sebuah gereja hancur karena perkataan? Pernahkah saudara melihat sebuah rumah tangga hancur karena perkataan? Pernahkah saudara melihat ada satu pribadi hancur karena perkataannya? Sebab itu semuanya bersumber dari hati yang tidak diperintah oleh Tuhan. Ya saudara, Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, tahukah saudara bahwa perkataan kita sangat menentukan kehidupan kita. Perkataan kita itu bisa membangun dan juga perkataan kita, saudaraku, bisa juga meruntuhkan dan juga, saudaraku, menghentikan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga menggagalkan masa depan kita. Hati-hati dengan perkataan kita.
Banyak orang saudara suka mengatakan perkataan-perkataan, suka menggosip. Kalau saudara arti kata gosip, suka semakin digosok semakin sip. Kita harus mengatur saudara perkataan kita, menjaga perkataan kita, supaya perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang boleh menguatkan, membangun, dan juga memberkati. Karena saudara, biasanya tanpa kita sadari mulut ini bisa menjadi dosa suatu bangsa. Yesaya bilang, celakalah aku yang najis bibir, karena aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Dan memang benar, kita tanpa sadar bahwa itu menjadi budaya. Dan kalau dia telah menjadi budaya orang ngomong sembarangan, budaya orang bersumpah serapah sembarangan, budaya mengatakan yang tidak benar, budaya menggerutu, budaya complaining, budaya yang seperti itu. Saya mau katakan kepada saudara, Alkitab katakan kepada kita jangan hidup dengan buku atau dengan gulungan kitab sumpah serapah ini. Mari kita memperkatakan perkataan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, jangan engkau lupa memperkatakan isi kitab Taurat ini. Memperkatakan firman Tuhan. Amen. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan hal-hal yang baik. Perkatakan hal-hal berkat. Ucapkan berkat buat kotamu. Ucapkan berkat buat keluargamu. Ucapkan berkat buat hubunganmu. Kiranya mulut saudara itu dikuasai oleh Tuhan. Karena hati saudara dikuasai oleh Tuhan. Amin. Saudara, mari hari ini kita ucapkan kata-kata berkat. Mari hari ini saudaraku, kita encourage, membangun saudara kita dengan perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh boleh berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya waktu kita memberkati bangsa kita, memberkati saudaraku kota di mana kita berada, berkat Tuhan akan turun kepada kota tersebut dan kepada bangsa yang di mana kita berada. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.